البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dipaparkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dengan menyebutkan secara lengkap hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kita bahas dulu terkait permasalahan yang kemarin kita pelajari, yaitu bahwa bagi seorang wanita untuk dikatakan mampu berhaji ada syarat tambahan, yaitu apa, Ali? Harus adanya mahram. Adanya mahram bagi dia. Taib. Dan mahram yang dimaksud adalah suaminya atau siapa saja yang diharamkan untuk dia nikahi secara abadi. Taib. Perlu kita ulas secara ringkas perincian tentang mahram bagi seorang wanita, yang bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, al-maharim minan nasab, laki-laki yang merupakan mahram seorang wanita dari nasabnya. Yaitu al-ab ke atas, na'am, wal ibn wal akh wal am, yaitu ayah berarti, kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki. Kemudian yang keempat al-am, paman dari pihak ayah, yaitu saudara laki-laki ayah. Wa ibnul akh, anak dari saudara laki-laki. Wa ibnul ukht, anak dari saudara perempuan. Kemudian al-khal. Al-khal yaitu siapa? Al-khal, paman dari pihak ibu, yaitu berarti saudara laki-laki ibu. Nah, saudara laki-laki ibu ini merupakan mahram bagi seorang wanita. Taib. Berarti berapa jenis mahram bagi seorang wanita dari jalur nasab, Imam? Dinomori sehingga mudah. Nah, semuanya ada 7. Pertama ayah ke atas, berarti apa? Ayah, kakek, terus ke atas. Nah, dan biasanya kakek pada zaman sekarang sudah tidak mampu karena umur.
Tapi seandainya dia bisa menemani, nah bisa pakai ke atas. Yang kedua, anak laki-laki ke bawah, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki terus. Yang ketiga, saudara laki-laki kandung ini. Yang keempat, paman dari pihak ayah. Namanya apa? Namanya apa? Akmal. Paman dari pihak ayah. Bahasa Arabnya apa? Hah? Al-am. Ammi. Kemudian yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan. Kemudian ibnul ukht, anak laki-laki dari saudara perempuan. Kemudian yang ketujuh terakhir al-khal, yaitu paman dari pihak ibu, yaitu saudara laki-laki ibu maksudnya. Ini 7 mahram bagi seorang wanita dari jalur nasab. Mereka diharamkan untuk menikah dengan wanita tersebut selama-lamanya. Yang kedua, al-mahram minar radha'. Mahram bagi seorang wanita dikarenakan susuan. Baik. Siapa mereka? Kaidahnya kal mahram minan nasab. Seperti mahram dari jalur nasab. Berarti diurut. Kalau dari jalur nasab apa? Ayah. Berarti ayah susuan. Baik. Anak susuan. Saudara laki-laki susuan. Paman susuan. Paman susuan gimana paman susuan? Hudzaifah. Baik, berarti siapa? Saudara laki-laki dari bapak susuan, ya kan? Nah, kemudian terus sama. Khal minar radha'ah, yaitu apa? Paman susuan dari jalur ibu susu. Sama persis. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki susuan atau anak laki-laki dari saudara perempuan susuan. Berarti ini juga berapa jenis? 7 jenis. Berarti kesemuanya ada 14. Yang dari nasab 7, yang dari jalur apa? Susuan ada 7 jenis. Kemudian al-maharim bil musaharah, yang diharamkan untuk dinikahi dari sebab musaharah. Taib, sebab jalur pernikahan. Karena dia menikah dengan apa? Dengan seorang laki-laki, maka di sana ada mahram baru. Berarti mahram bil musaharah muncul kenapa? Karena ada pernikahan. Taib, ini ada 4 jenis. Yang pertama, abu zaujil mar'ah. Abu zaujil mar'ah berarti apa? Bapak dari suami si wanita itu. Berarti siapa namanya dalam istilah kita? Khadir. Bapak dari suami wanita tersebut. Bapak mertua. Bapak mertuanya. Kemudian ibnu zaujil mar'ah, anak dari suami wanita itu. Ini tentunya kalau apa? Kalau menikahnya dengan duda. Paham? Menikah dengan duda, si duda ini punya anak laki-laki. Maka apa? Menjadi mahram. Anak bawaan suami mudahnya. Anak laki-laki bawaan suami. Kemudian zauju ummil mar'ah,
zauju ummil mar'ah, suami dari ibu wanita itu. Ini kalau apa? Ibunya menikah lagi. Nah, ibunya wanita itu menjanda, kemudian nikah dengan laki-laki lain. Maka, nah, suami dari ibunya adalah mahram baginya. Bapak tiri istilahnya. Paham Mujahid? Hah? Taib. Kemudian yang keempat, zauju bintil mar'ah. Zauju bintil mar'ah, suami dari anak perempuan wanita itu. Istilahnya apa mudahnya? Suami dari anak perempuan, menantu. Taib. Nah, menantu. Taib. Ini 4 jenis. Nah, sehingga kalau mau diglobalkan mereka ini, ya, maharim dengan musyaharah berarti apa? Usul dari suami, usulu zaujiha berarti apa? Ayah suami, kakek dan seterusnya. Atau furu'. Nah, furu' dari suami yaitu anak-anak suami ke bawah terus. Nah, kemudian ditambah 2 golongan tadi yaitu apa? Nah, bapak tiri dan siapa? Menantu. 4 golongan ya. Paham? Siapa saja tadi? Mudahnya dalam bahasa kita saja kalau bingung. Nah, maharim bil musaharah ada 4. Yang pertama, bapak mertua ke atas terus. Bapak mertua, kakek buyut mertua ke atas terus. Kemudian yang kedua apa Akmal? Hah? Anak laki-laki bawaan suami. Anak laki-laki bawaan suami. Terus ke bawah, Akmal. Anak laki-laki bawaan suami, cucu laki-laki dari bawaan suami dan seterusnya. Kemudian yang keempat siapa? Hanif? Yang ketiga, kalau langsung loncat ke keempat. Yang ketiga? Bapak tiri. Yang keempat? Menantu. Ya, menantu yang laki-laki tentunya. Taib. Ini mereka mahram bagi si wanita, kawan. Hanya saja bedanya, dari keempat jenis tersebut, taib, untuk bapak mertua, kemudian anak bawaan suami, kemudian menantu laki-laki, ini menjadi mahram hanya dengan sekedar akad. Sedangkan untuk apa? Suami dari apa? Ibunya, yaitu bapak tiri, ini tidak bisa menjadi mahram baginya sampai apa? Sampai dia menggauli ibunya. Paham? Ini bedanya. Berarti dari keempat jenis tadi hanya satu yang beda, kawan, yaitu apa? Zauju ummiha. Nah, suami dari apa? Dari ibunya atau bapak tiri. Bapak tiri tidak bisa menjadi mahram bagi seorang wanita sampai apa? Bapak tiri tersebut menggauli taib ibu wanita tersebut. Taib. Nah, ini 3 jenis sebab kemahraman. Kemudian
setelah kita tahu siapa mahram bagi wanita tersebut, di sana dipersyaratkan mahram beberapa hal, ikhwan. Apa syarat mahram bagi wanita? Nah, yushtaratu fil mahram an yakuna balighan aqilan. Dipersyaratkan bagi mahram bagi seorang wanita itu yang pertama baligh, yang kedua aqil. Karena kalau anak kecil tidak bisa melindungi, kalau nggak berakal malah merepoti, ya kan? Karena maksud dari mahram adalah menjaga si wanita, sehingga kalau anak kecil tidak akan terwujud. Demikian pula orang gila juga tidak akan bisa menjaga, bahkan dia butuh dijaga. Baik. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya fayakunu sabi mahraman qala la hatta yahtalim. Anak-anak tidak bisa menjadi mahram bagi ibunya sampai dia baligh. Kenapa? Kata beliau, li'annahu la yaqumu bi nafsihi fa kaifa yakhruju ma'a imra'atin. Sebab dia tidak bisa menjaga diri sendiri, maka bagaimana dia keluar bersama dengan seorang wanita untuk menjaganya? Mana bisa? Baik. Di sini menunjukkan bahwasanya mahram tidak hanya sekedar yang penting mahram, tapi apa? Mahram yang memenuhi syarat dua tadi. Apa tadi syaratnya? Apa syaratnya tadi, Umar? Baligh dan berakal. Baik. Pembahasan terakhir sebelum masuk pada sifat haji yaitu hukum menggantikan dalam haji. Hukmun niyabah fil haji. Untuk mengetahui permasalahan hukum niyabah, hukum menggantikan dalam berhaji, ikhwan, butuh kita melihat jenis istita'ah yang tidak diwujudkan. Baik, karena apa? Istita'ah itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama istita'ah bil badan ma'al mal. Kemampuan badannya juga kemampuan harta. Baik. Yang kedua istita'ah bil badan dunal mal. Yang kedua, mampu dari sisi badannya tapi duitnya tidak punya. Kita secara badan mampu tidak berhaji? Mampu insya Allah, sehat-sehat. Nah, tapi hartanya untuk sampai ke sana belum ada. Ini jenis kedua, istita'ah bil badan dunal mal. Kemudian yang ketiga, istita'atun bil mali dunal badan. Yang ketiga, kemampuan dengan harta, duitnya ada tapi badannya tidak bisa, sakit, tua dan seterusnya. Baik. Nah, dari ketiga jenis ini mana yang diperbolehkan untuk digantikan? Maka jawabannya adalah pada jenis yang ketiga. Nah, baik, pada jenis yang ketiga itulah yang diperbolehkan untuk adanya niyabah. Baik, bisa digantikan. Ketika dia mampu hartanya, dia punya harta, orang kaya raya, tapi apa? Sakit-sakitan, tidak mampu untuk berangkat sendiri haji. Maka di situ boleh untuk niyabah. Nah, dan ini merupakan mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad serta jumhurul ulama. Dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahihain ketika apa? Ketika datang wanita Khat'amiyah sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira." Kewajiban haji telah mengenai ayahku padahal dia kakek-kakek yang tua, seorang yang sudah merentah. La yathbutu 'ala rahilah, dari sisi badan dia tidak mampu karena tidak bisa berada di atas kendaraan. Afa hujju anhu, apakah boleh aku menghajikannya? Ini masih hidup atau sudah meninggal ayahnya ini? Masih hidup.
Nah, boleh enggak aku menggantikan untuk menghajikan ayahku? Karena apa? Ayahku terkena kewajiban haji. Kenapa? Karena punya kemampuan harta, paham? Bekal ada, kendaraan ada. Cuman dia tidak mampu naik kendaraan. Maka Nabi mengatakan, na'am, iya, boleh. Nah, ini yang boleh digantikan, akhwan. Bagi siapa saja yang dari sisi harta dia mampu untuk berhaji, tapi dari sisi badan dia tidak mampu berhaji, maka dia apa? Dia dihajikan. Nah, dia dihajikan, boleh digantikan untuk apa? Berhaji. Nah, adapun yang apa? Mampu dari sisi badan dan harta, boleh tidak digantikan? Boleh tidak, Badri? Tidak boleh, karena dia harus berangkat sendiri. Dia harus berangkat sendiri. Kalau dia tidak berangkat, dosa ketika tidak punya udzur. Kemudian jenis kedua, mampu dari sisi badan tapi tidak punya duit. Ini gimana kondisinya? Kashfi. Memang dia tidak terkena kewajiban haji. Dia tidak terkena kewajiban haji. Kenapa? Karena tidak punya zat dan rahilah. Seperti kebanyakan kita ini yang jauh tempatnya dari apa? Dari Baitullah, butuh apa? Biaya besar untuk ke sana. Tapi tentunya tetap harus ada pada diri kita apa? Niatan, tekad, keinginan untuk bisa apa? Bisa menunaikan ibadah haji ini, akhwan. Nah, taib. Ini jenis istita'ah. Ada 3, dan yang istita'ah bil mal dunal badan itulah yang boleh untuk apa? Adanya niyabah digantikan oleh orang lain. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.